undiannya udah izin belum? Izin buat apa? Biar bisa dipertanggungjawabkan. Dan 10% dari nilai total undian akan disumbangkan untuk dana sosial. Kalau nggak izin? Kalau nggak izin, nanti undiannya bisa dibatalkan dan masuk penjara loh. Saya harus izin dulu ya. Dipersembahkan oleh Ya, baik pendengar, kita jumpa lagi dengan Radio Republik Indonesia Tahuna dalam dialog di mana di hari ini kita akan mengangkat topik sosialisasi undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang. Dan untuk membahas topik kita di hari ini, kami akan ada dua narasumber. Yang pertama, Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Rini Tamutuan, dan yang kedua, Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Zulkifli Golonggum, SPD, MSI. Iya. Apa kabar, Pak Zul? Sehat, terima kasih, Pak. Iya, luar biasa. Gimana perjalanan dari Manado ke Tahuna? Teduh, Pak. Teduh Jadi sekali, ya, oke. enak sekali, ya. Baik, di sesi pertama ini kami akan coba menghubungi. Di ujung telepon sudah ada Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Dr. Rini Tamuntuan. Halo Ibu Dokter, apa kabar? Ya, luar biasa, Pak. Ibu Dokter, ini topik kita sosialisasi undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang. Iya, apa pengertian UGB dan PUB itu, Ibu Dokter? Oh iya, pertama kita mau kasih salam dulu ya untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Jadi salam sejahtera bagi kita sekalian. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi untuk pendengar seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, pendengar Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan, jadi tentunya pertama sebagai umat percaya, patutlah kita selalu kita dapat mengikuti sosialisasi undian gratis berhadiah maupun hanya lewat radio. Undian gratis berhadiah adalah merupakan suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan dengan yang menangnya dilakukan dengan cara diundi. Untuk pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha untuk mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, dalam bidang keagamaan, kerohanian, kejasmanian, juga pendidikan dan kebudayaan. Sering kita kenal dengan pengumpulan sumbangan. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Iya, Ibu Dokter, apa yang menjadi payung hukum dari UGB ini dan PUB ini, Ibu Dokter? Iya. Memang ada beberapa dasar hukum, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang undian. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang dengan singkatan PUB. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan ada beberapa prosedur juga untuk penyelenggaraan undian gratis berhadiah ini dan pengumpulan uang atau barang. Demikian, Pak. Ya, Ibu Dokter, kan ketika ada undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang, mekanisme atau prosedurnya seperti apa ini, Ibu Dokter? Iya, jadi pertama, tentunya harus ada permohonan izin ya dari perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan suatu undian gratis berhadiah. Karena ini semua harus disampaikan ke Kementerian Sosial. Jadi kalau untuk wilayah kabupaten kota, tentunya mereka harus memasukkan permohonan itu lewat Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian dengan adanya rekomendasi ya dari kabupaten kota, tentunya dari kabupaten kota dilanjutkan ke provinsi. Karena ini juga
pelaksanaan pengumpulan uang atau barang ini kalau di kabupaten kota harus diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Dan kalau di provinsi tentunya izin harus diterbitkan oleh Bapak Gubernur, ya. Jadi untuk rekomendasi dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya kemudian harus dikirim ke Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Kementerian Sosial. Ada aplikasinya, jadi harus melalui aplikasi. Ya, jadi aplikasi itu ada aplikasi nanti lewat tentunya nanti disampaikan oleh Dinas Sosial Provinsi atau juga Kabupaten Kota. Karena izin itu harus diterbitkan, izin penyelenggaraan UJB itu harus diterbitkan juga dari Kementerian Sosial. Dan ada kewajiban di sana dari para pihak penyelenggara undian ini, karena ada di sana yang harus mereka ada 10% penyelenggaraan undian gratis berhadiah ini, 10% yang diberikan untuk usaha dana kesejahteraan sosial. Karena usaha dana kesejahteraan sosial ini yang dibayarkan ke Kementerian Sosial itu nanti akan kembali juga ke masing-masing provinsi dan diteruskan ke kabupaten kota untuk kegiatan-kegiatan. Jadi terjadi khusus untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi ini kembali lagi ke masyarakat. Seperti itu. Ya. Iya, Ibu Dokter ini. Iya. Iya. Undian, apakah ada sanksi bagi masyarakat atau dunia usaha yang tidak memiliki izin usaha gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang ini, Ibu Dokter? Iya. Ya, memang tentunya karena ini ada. Jadi ada sanksi-sanksinya, ya. Jadi sanksinya itu ada baik sanksi secara administrasi dan sanksi secara pidana, ya. Jadi untuk sanksi administrasi tentunya kita memberikan peringatan atau teguran kepada masyarakat atau dunia usaha yang akan melaksanakan undian gratis berhadiah. Dan di sini sanksi itu ada kami ada penyidik pegawai negeri sipil, itu PPNS, dan juga ada koordinator pengawas PPNS lewat kepolisian Polda Sulawesi Utara. Jadi kemudian sanksi administrasi berikut tentunya dan izin itu dari Kementerian Sosial. Dan sanksi pidana itu sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu mereka harus. Ibu Dokter ini kan ketika ada tahun. Ya, Ibu Dokter ini ketika ada sanksi kan seperti biasa ada teguran, lisan, apakah seperti itu Ibu Dokter? Iya, itu sanksi administrasinya itu kita harus memberikan peringatan dulu atau teguran, teguran kepada masyarakat atau dunia usaha yang melaksanakan undian gratis berhadiah tapi tidak memiliki izin. Seperti itu, Pak. Iya, Ibu Dokter ini kelihatannya cukup berat ya untuk membayar denda ini 500 juta dan kurungan badan 2 tahun. Ini memang 2 tahun. Iya, 2 tahun ini sudah memang harus dilakukan ini Bu Rini ya? Iya, iya sudah ada karena sesuai dengan undang-undang jadi harus jelas. Makanya tugas kami ini mensosialisasikan kegiatan-kegiatan undian gratis berhadiah ini dengan pengumpulan uang atau barang supaya juga masyarakat tahu dan mereka memahami apa yang menjadi kewajiban mereka kan kalau tidak ada izin tentunya ada sanksinya nanti yang akan kami laksanakan kami tindak lanjuti kepada masyarakat atau dunia usaha yang tidak memiliki. Jadi intinya tidak boleh sembarangan melakukan kegiatan undian gratis begitu Dokter ya? Iya. Karena kan hanya ringan saja itu kewajiban mereka. Nah kalau undian berarti kan mereka hadiah kan. Nah, berarti mereka harus melaksanakan. Iya, Ibu Dokter. Pembayaran 10%.
dari hadiah yang akan mereka siapkan. Iya. Baik, Ibu Dokter, yang berikutnya apa manfaat pengumpulan uang barang ini, Bu Dokter? Nah, ini pengumpulan uang barang ini itu adalah merupakan kegiatan karena dari partisipasi masyarakat atau dunia usaha yang melaksanakan pengumpulan uang barang ini akan menjadi bagian dari penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi di Dinas Sosial, Kementerian Sosial kan ada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang cukup banyak, yaitu berdasarkan Permensos nomor 8 tahun 2012. Jadi ini penyandang masalah kesejahteraan sosial ini ada di masyarakat mereka semua ini. Jadi ada 26 indikator ini. Ini PMKS ini ada seperti anak balita atau bayi yang terlantar, no? Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas, kemudian ada lansia terlantar, ada para penyandang disabilitas, itu tunasusila, pamulung, pengemis, ya, itu korban-korban trafficking, korban bencana alam atau korban bencana sosial, fakir-fakir miskin, baru ada juga komunitas adat terpencil. Nah, mereka ini yang mendapatkan perhatian dari pemerintah itu dari hasil usaha dana kesejahteraan sosial yang diberikan lewat kegiatan-kegiatan ini yang dibayarkan sesuai dengan undang-undang itu 10% total hadiah yang akan mereka siapkan untuk dilaksanakan pada waktu undian gratis berhadiah. Jadi hanya kecil, hanya 10%, ya. Itu yang harus mereka setorkan ke Kementerian Sosial. Jadi bukan Dinas Sosial Provinsi, ke Kementerian Sosial, ya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi itu sangat-sangat membantu untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada baik di tingkat provinsi dan juga di kabupaten kota. Intinya Ibu Dokter, yang mau melaksanakan undian gratis berhadiah harus menghubungi dinas sosial setempat. Iya. Jadi kalau ada di kabupaten kota yang akan melaksanakan undian gratis berhadiah, hubungi dinas sosial kabupaten kota. Kemudian nanti kabupaten kota, dinas sosial kabupaten kota akan memberikan informasi ini ke provinsi dan juga mereka harus membayarkan 10% untuk usaha dana kesejahteraan sosial ke Kementerian Sosial. Yeah. Dan ini tidak sulit, Pak. Dan kami juga tentunya dari Dinas Sosial, baik dari kabupaten, kota, ataupun juga provinsi, tentunya tidak akan menyulitkan mereka. Karena ini mereka punya usaha dan sangat membantu untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ya. Baik, Ibu Dokter Rini Temuntuan, Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tadi sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan sosialisasi undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang. Terima kasih Ibu Dokter Rini. Iya, terima kasih Pak. Iya, dan sebelum kita lanjut dialog ini, kita ikuti yang berikut ini. Undian produk, hati-hati kena tipu, cek dulu yang benar ke sumbernya. Dapat undian berhadiah. Cek dulu lah ya. Saya ke Pak Zulkifli Golonggong, SPD MSI, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Pak Zul, apa sebenarnya maksud Dinas Sosial untuk melakukan sosialisasi terkait undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang? Iya, baik, terima kasih Pak Pengki. Jadi kegiatan atau program dari undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang ini adalah salah satu program dari sekian program yang ada di Dinas Sosial Provinsi untuk bagaimana kemudian meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial. Apa itu? Adalah kan selama ini orang mengenal dinas sosial itu adalah dinas sosialnya bansos. Atau dinas sosial itu adalah tempatnya untuk
permohonan bantuan sosial. Nah, yang kurang orang ketahui atau kurang masyarakat ketahui bahwa di dinas sosial itu ada salah satu unit yang secara khusus bekerja untuk bagaimana mencari sumber-sumber potensi yang bisa menjadi sumber pemasukan dari dinas sosial untuk dijadikan sebagai bahan bantuan sosial. Nah, maka dinas sosial melalui yang namanya program pengelolaan sumber dana bantuan sosial itu memiliki program yang namanya tadi yang sudah disebutkan sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Kepala Dinas. Pertama undian gratis berhadiah dan yang kedua adalah pengumpulan uang barang. Nah, bagaimana proses dari kedua program ini? Kedua program ini adalah program yang model pengelolaannya itu berdasarkan sumbangan atau partisipasi dunia usaha dan masyarakat kepada Kementerian Sosial dan Dinas Sosial. Jadi setiap orang yang menyelenggarakan undian gratis berhadiah dari hasil usaha yang dia kelola biasanya di akhir tahun atau mungkin di awal tahun, kemudian ada ada kelebihan pendapatannya, biasa menyelenggarakan yang namanya undian gratis. Nah, undian gratis yang diselenggarakan itu tidak serta-merta langsung diselenggarakan begitu saja. Ada prosedur, ada tata cara yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara, sehingga ketika itu dipenuhi, ketika syaratnya terpenuhi, maka akan ada kewajiban, akan ada partisipasi di dunia usahanya yang menyelenggarakan undian itu. Misalnya total undian hadiah kepada masyarakat itu adalah 10 juta, apakah itu ada TV, ada kulkas, dia harus membayarkan 10%-nya sebagai partisipasinya untuk kesejahteraan sosial. Tadi Ibu Kadis menyebutkan iuran usaha kesejahteraan sosial. Nah, itu 10% dibayarkan di sana. 10% dari 1 juta itu berarti ada 100.000 yang dibayarkan oleh setiap penyelenggara dan disetorkan ke Kementerian Sosial. Nah, dana itu menjadi yang disebut sebagai dana hibah nasional. Nah, seperti kemarin kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang diselenggarakan di Manado tahun 2020 bulan Desember, itu Pak Gubernur sebagai pelaksana kegiatan mendapatkan 6,3 miliar dari hasil undian gratis berhadiah dari sumbangan masyarakat itu yang 10%-nya itu se-Indonesia yang terkumpul di Kementerian Sosial yang kemudian dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Itu dibantu untuk apa? Tadi Bu Kadis menyampaikan untuk masalah penanganan kesejahteraan sosial. Jadi dibantu untuk karena waktu itu tempatnya dilaksanakan di Kota Tomohon, dibantu untuk masyarakat yang belum memiliki rumah atau misalnya secara kelayakan rumahnya belum terpenuhi. Jadi program rumah tidak layak huni, di situ ada sekian penerima. Kemudian ada masyarakat yang ingin berusaha tapi tidak punya kemampuan modal, ekonomi dan sebagainya. Nah, maka dikucurkanlah dari program itu program kelompok usaha bersama. Kemudian bersamaan juga dengan penanganan COVID-19. Maka dibantu dengan pengadaan rapid test. Nah, banyak sekali. Nah, sehingga itu salah satu contoh bahwa dunia usaha itu sangat berperan untuk pemerintah dan masyarakat dalam rangka menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial. Karena kalau hanya dengan mengandalkan APBN, hanya mengandalkan APBD itu pasti tidak cukup. Maka kita mengajak dunia usaha dan masyarakat yang menyelenggarakan undian gratis berhadiah untuk bisa berpartisipasi dalam program ini. Makanya itu yang menjadi dasar kami melaksanakan sosialisasi seperti ini. Basul, tadi penjelasan dari Ibu Kadis bahwa untuk yang namanya undian gratis berhadiah ini, baik perorangan maupun organisasi harus mendapat izin. Nah, bagaimana biar masyarakat bisa mendengar seperti apa proses perizinan ketika akan melaksanakan undian gratis? Silakan Pak Cil. Betul. Jadi sebetulnya izin itu adalah untuk biar mengikat para penyelenggara undian gratis berhadiah melaksanakan sesuai prosedur tadi. Dan izin itu juga adalah untuk memastikan unsur-unsur penipuan undian gratis berhadiah tidak terjadi di masyarakat. Kita boleh bayangkan kita hari-hari duduk baru bangun pagi tiba-tiba pas buka ada WA, ada SMS, selamat Anda mendapatkan sebuah sepeda motor sekian. Silakan nanti Anda untuk menghubungi nomor ini dan sebagainya. Nah, itu salah satu masih banyak maraknya
informasi-informasi pemenang-pemenang undian yang tidak jelas siapa penyelenggaranya. Itu hoax. Iya, itu hoax. Nah, itu salah satu cara dari Dinas Sosial untuk kemudian membatasi agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan informasi-informasi tentang undian gratis berhadiah. Makanya ketika dapat informasi seperti itu dan untuk memastikan kebenarannya, tidak ada salahnya itu disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota seperti di Kabupaten Sangihe, begitu juga disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Secara berjenjang begitu. Iya, betul. Nah, prosedur izin ini akan mempermudah juga masyarakat bahwa ketika undian itu berlangsung, itu tidak ada unsur rekayasa. Benar-benar itu adalah, karena kan misalnya konsumennya adalah konsumen para pembeli motor, pihak leasing misalnya, itu mau bikin undian gratis berhadiah. Pastikan bahwa ketika ada yang menjadi pemenang itu melalui proses yang transparan. Jangan tiba-tiba misalnya keluarga dari bagian dari perusahaan tiba-tiba mendapatkan hadiah. Nah, ketika prosedur itu sudah dipenuhi, izinnya sesuai, maka masyarakat akan merasa bahwa yang sudah menjadi pemenang itu sesuai dengan keterbukaan ketika dilaksanakan di tempat di mana perusahaan itu membuka pelaksanaan undian gratis berhadiah, sehingga bisa ditonton dan dilihat oleh banyak orang. Wajib harus ada Dinas Sosial, wajib harus ada kepolisian, dan wajib harus ada notaris, seperti itu. Betul. Apa yang harus dibawa oleh organisasi perorangan ketika untuk mendapatkan izin sebagai pelaksanaan undian gratis berhadiah? Iya, baik Pak Bengki. Jadi mudah tadi sebagaimana Ibu Kepala Dinas menyampaikan, tidak menyulitkan bagi setiap pihak-pihak yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah, apakah itu dunia usaha atau kelompok masyarakat atau organisasi sosial juga bisa. Nah, hanya berbeda kalau dia perusahaan, maka tentu yang paling utama adalah perusahaan itu harus berbadan hukum. Karena dengan berbadan hukum tercatat dalam bukti akte notaris Kementerian Hukum dan HAM, itu akan mempermudah kita bahwa perusahaan ini adalah legal dan dia akan diizinkan untuk menyelenggarakan undian gratis berhadiah. Kemudian misalnya perusahaan itu juga harus terdaftar memiliki tanda daftar perusahaan atau nomor induk berusaha. Nah, saya kira hampir semua namanya perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun masyarakat itu pasti memiliki itu, sehingga itu akan mempermudah. Nah, bagaimana kemudian misalnya dengan pelaksana undian atau penyelenggara undian dari kelompok masyarakat? Nah, cukup misalnya dengan melampirkan selain surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Sosial, itu harus ada SK organisasinya kalau misalnya itu adalah organisasi masyarakat. Kemudian di situ kalau dia ada panitia, cantumkan SK panitianya. Nah, nanti itu akan diverifikasi oleh dua dinas. Pertama diverifikasi oleh Dinas Sosial Provinsi, untuk menerbitkan yang namanya surat pertimbangan teknis dari sisi penyelenggaraan undiannya. Kemudian yang kedua adalah surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di provinsi. Nah, nanti itu yang akan memverifikasi bonavitas atau syarat perusahaannya, apakah ini memenuhi atau layak untuk diajukan sebagai penyelenggara undian gratis berhadiah. Nah, nanti setelah itu baru kita ajukan ke Kementerian Sosial, dan jangka waktu pengurusan izin itu tidak tidak lama, hanya membutuhkan waktu 7 sampai 14 hari. Jika syarat terpenuhi, itu akan bisa lebih mudah, kecuali misalnya ada syarat, misalnya contoh-contoh yang sederhana, wajib untuk melampirkan bukti pembelian hadiah, kemudian wajib untuk harus ada foto hadiah, karena jangan sampai misalnya hadiah yang diundikan diumumkan di masyarakat tidak jelas hadiahnya apa. Nah, dengan itu masyarakat akan tidak mudah tertipu, tidak mudah diinformasikan informasi-informasi yang justru malah menimbulkan keresahan di masyarakat, seperti itu. Sampai sedetail itu Pak ya Dinas Sosial menyikapi hal ini. Betul. Kan ketika ada bencana, ada masyarakat berbondong-bondong, ayo kita kumpul sumbangan. Iya. Jangan lupa jawab, kita ikuti yang berikut ini. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran serta masyarakat sebagai tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengumpulan uang atau barang.
Tujuan utama dalam menghimpun dan menyalurkan sumbangan uang atau barang untuk menunjang kegiatan masyarakat di bidang pembangunan kesejahteraan sosial, mental, agama, pendidikan, dan kebudayaan. Ada banyak cara pengumpulan uang dan barang, seperti mengadakan pertunjukan, mengadakan bazar, penjualan dengan lelang, SMS donasi, pembukaan rekening bank, dan pengiriman surat sumbangan yang diselenggarakan oleh organisasi atau yayasan dan kepanitiaan yang telah mendapatkan izin dari pejabat berwenang, seperti Menteri Sosial, Gubernur, atau Wali Kota. Hasil dari pengumpulan uang atau barang ditujukan untuk penanganan fakir miskin yang merupakan salah satu wujud dari nawacita. Iklan ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Iya, baik pendengar, masih dengan dialog sosialisasi undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang. Masih dengan narasumber kita, Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, Pak Zulkifli Golonggong. Ya, seperti yang tadi Pak, ketika ada bencana masyarakat rame-rame, ayo kita kumpul sumbangan. Ini kategori apa ini Pak Sul? Iya, jadi program yang kedua tadi melanjutkan apa disampaikan juga oleh Bu Kepala Dinas, Bu Dr. Inita Muntuan, yang disebut sebagai pengumpulan uang barang. Ini adalah salah satu tanggung jawab dari Dinas Sosial untuk memantau, mengawasi proses pelaksanaan pengumpulan uang barang, atau orang lebih mengenalnya itu pengumpulan sumbangan, atau orang lebih mengenalnya itu open donasi. Nah, biasanya itu selalu muncul dalam setiap terjadinya satu kejadian, misalnya bencana tadi, atau misalnya juga bentuk-bentuk usaha pengumpulan dari setiap warga untuk membantu kegiatan non bencana, apakah itu panti asuhan, apakah itu untuk balai lansia, atau apakah kegiatan amal lainnya, itu bisa saja dilaksanakan. Nah, terkait dengan donasi atau pengumpulan sumbangan untuk kegiatan bencana. Nah, itu ada ketentuannya. Ketentuannya adalah tidak mesti seperti dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah, mereka harus membayar sumbangan kesejahteraan sosial sebesar 10% tadi itu, tapi kalau di pengumpulan uang barang itu tidak sama sekali dipungut biaya oleh Dinas Sosial, oleh Kementerian Sosial. Kenapa? Karena itu adalah kegiatan sosial yang langsung berdampak kepada korban, karena diserahkan saat itu juga. Nah, tapi ada ketentuannya. Ketentuannya adalah setiap pengumpulan uang barang ini harus juga memiliki izin, agar ketika dana yang terkumpul atau barang yang dikumpul itu wajib untuk 100%-nya disalurkan kepada korban bencana. Tidak boleh satu sepeser pun, Rp1 pun untuk digunakan operasional, akomodasi atau konsumsi dari panitia. Itu tidak boleh. Nah, makanya kemudian kenapa kami wajib untuk meminta agar mereka mengurus izin? Salah satunya adalah untuk memastikan penyelenggaraan pengumpulan uang barang itu adalah langsung diarahkan atau disalurkan kepada para korban bencana alam. Nah, kalau dia non bencana alam, yang seperti yang saya bilang kegiatan-kegiatan amal yang untuk kegiatan-kegiatan sosial, maka dia boleh saja Pak, tapi paling maksimal 10% operasional, konsumsi atau pembiayaan panitia itu diambil dari situ, ya. Tapi hanya 10%. Jadi ibaratnya kalau dari 1 juta yang terkumpul hanya bisa 100.000 yang digunakan, tidak boleh lebih dari itu. Nah, itu untuk apa? Untuk memastikan banyaknya laporan-laporan masyarakat, dana yang mereka serahkan di lembaga ini, di nomor rekening open donasi ini ternyata tidak tersalurkan, tapi hanya digunakan oleh para mereka yang yang mengumpulkan uang barang itu, sehingga dengan kepatuhan itu maka Dinas Sosial akan selalu memastikan proses pemantauan dan pengawasannya. Bagaimana Dinas Sosial melakukan pemantauan di lapangan? Ya, tentu ini tidak mudah ya, masih banyak ditemukan. Kita bisa lihat mungkin di beberapa tempat, meskipun sebetulnya juga ada pengecualian pengumpulan uang barang. Kalau sifatnya itu adalah kegiatan-kegiatan internal atau kegiatan-kegiatan anggota-anggota klub tertentu, itu tidak perlu harus mengurus izin. Misalnya kalau di satu jemaat gereja mau pengumpulan uang untuk kegiatan pembangunan gereja, misalnya seperti itu. Nah, kalau itu uang yang dikumpulkan
itu atau barang-barang bahan bangunan yang dikumpulkan itu adalah hanya di dalam jemaat gereja, maka tidak perlu untuk mengurus izin. Tapi ketika panitia pengumpulan uang itu sudah membuka kotak sumbangan di jalan raya dan pelalu lintas lewat di sana, pemotor, terus yang bawa mobil semuanya lewat situ, maka otomatis itu sudah harus mengurus izin. Karena apa? Karena sudah orang lain dan otomatis dana yang mereka salurkan atau mereka bantu atau mereka berikan dalam kotak sumbangan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, maka harus diurus izin. Nah, beda misalnya juga dengan kegiatan-kegiatan adat atau kegiatan-kegiatan komunitas, ya. Contoh kelompok organisasi di satu adat di Kepulauan Sangihe misalnya. Saling mengetahui siapa pengumpulnya, siapa orang-orangnya atau anggotanya. Kalau hanya seperti itu, kemudian ada pengumpulan uang, itu tidak perlu memerlukan izin. Atau saya seorang anggota klub motor dari satu klub motor yang jumlahnya ada 100 anggota. Nah, ketika itu melakukan pengumpulan uang, tidak perlu mengurus izin. Tapi ketika klub motor ini membuka kotak amal atau kotak sumbangan di tengah jalan, maka sudah wajib mengurus izin. Nah, seperti itu ketentuannya. Ya, Bazul, kita debatasi dengan waktu. Ya. Apa harapan dinas sosial bagi kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, dan mungkin organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang? Ya, jadi memang kita sangat berharap memiliki kesamaan terkait dengan visi kita untuk kesejahteraan sosial, visi kita terkait dengan bagaimana laku kemanusiaan kita untuk orang lain itu selalu terus-menerus ada. Karena tentu kita tidak akan bisa selalu berharap dari bantuan pemerintah terkait dengan apa yang kira-kira boleh kita bantu. Itu sudah menjadi kewajiban. Tapi kalau dananya terbatas itu akan menjadi soal, sementara banyak yang lain yang perlu untuk dibantu. Nah, sementara kita perlu untuk meminta kepada teman-teman dunia usaha, berpartisipasi dalam dunia usaha itu ketika mereka mendapatkan sedikit keuntungan dan kemudian mereka menyelenggarakan undian gratis, cukup dengan mereka mengurus izin, mereka sudah berpartisipasi. Hanya 10% dari kegiatan undian gratis berhadiah mereka berikan ke kita, tapi itu juga bukan sebagai wujud transparansi, bukan disetorkan ke kita, tapi ke Kementerian Sosial, di sana dikumpulkan dan itu menjadi dana hibah nasional. Ada bencana di mana, ada kegiatan sosial di mana, maka itu boleh dimohonkan oleh Dinas Sosial Kabupaten atau Provinsi untuk didapatkan dananya dan diberikan dalam bentuk barang atau uang kepada masyarakat yang membutuhkan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, dari sisi pengumpulan uang barang itu akan mempermudah bagaimana penggunaan, pemanfaatan dari dana yang terkumpul dari pengumpulan uang barang untuk bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Masyarakat yang menjadi korban bencana misalnya akan benar-benar mendapatkan itu. Jadi tidak salah distribusi, tidak salah tujuan, sehingga kemanfaatannya akan lebih terlihat jelas bagi mereka yang menjadi korban, baik itu kegiatan korban bencana maupun non bencana yang disalurkan oleh pihak pengumpulan uang barang sesuai dengan ketentuan. Ya. Seperti itu. Ya. Baik, menarik dialog kita, tapi waktu juga akan memisahkan kita. Tapi yang pasti satu kata kunci, harus ada koordinasi. Betul. Itu kata kunci yang berhasil. Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Sama-sama Pak Pengki, sama-sama untuk. Dan juga tadi sebelum di awal ada Ibu Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Dr. Rini Tamuntuan. Dan bagi pendengar, sampai di sini dialog kita dan kita akan bertemu di lain kesempatan dalam topik yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa. Undiannya udah izin belum? Izin buat apa? Biar bisa dipertanggungjawabkan. Dan 10% dari nilai total undian akan disumbangkan untuk dana sosial. Kalau nggak izin? Kalau nggak izin, nanti undiannya bisa dibatalkan dan masuk penjara loh. Saya harus izin dulu ya. Dipersembahkan oleh